Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber, shopbacker, usaha perperan, sepelak beca, usaha subscribe. Yang mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Aduh, malam yang berbahagia karena saya berada di markas besar. Galau pada bling luyur, engkek karena engkek kan dulu saya mondok namanya engkek. Jadi saya sengaja live di Padepokan karena saya bentar lagi mau menuju Banten. Waduh, Banten, hai warga Banten ya, saya besok siang sudah berada di Banten, jadi saya live-nya di Padepokan saja. Waduh, jadi mudah-mudahan warga Cirebon dan Banten semuanya sehat-sehat, dan warga Nusantara Indonesia mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, waras, berkah, sugih, beras, barang nyakas, sering keramas, tuntas di markas besar nih ngecaprak wes lah. Jadi saya ada kedatangan subscribe dari mana Bu? Dari mana? Dari Cikarang. Cikarang kemana sih? Jakarta dah. Bekasi. Cikarang, Bekasi, Bluru Cikarang ya. Di sini ada subscriber dari Cikarang. Jadi beliau ini satu keluarga, itu 10 tahun yang lalu, dendam pribadi ya Bu ya. Jadi sampai ke sini berturun temurun semua di babat habis kono setan belek kon. Setan belek skempret pula. Jadi itulah tanda-tanda orang yang kecing itu, banci itu, dia berani nusuk dari belakang. Nah, dia gosipin dari belakang, dia bikin fitnah di belakang, dia bikin hoax di belakang, tidak berani tabayun, tidak berani berhadapan muka, lewat belakang, lewat santet, lewat setan belek. Akhirnya begitu. Itu adalah tanda-tanda orang pengecut. Nah, orang pengecut kalau berani berantem berduel satu lawan satu, head to head, head to head. Ini keluarga ini nanti saya bantu dengan doa, selawat caprak lah sebelum saya berangkat ke Banten ini. Pada puan masih rame kan mau sepi kan masih nongol aduh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Jadi yang hadir di sini sok saat barang bagian sing jawab lah apa wis nyotingnya sing ngene ba. Ayo bareng-bareng ya. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar perbaiki suatu sebusang caprak tuh sedang belek sedang engkel skepret bepak. Jadi sahabat itu nanti insya Allah saya laulal udzur, mudah-mudahan saya sehat. Saya siang nanti jam 12 siang saya akan ziarah ke eyang saya yaitu Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Waduh. Jadi saya ke eyang dulu sana di Banten. Setelah di Banten saya nanti di Majalengka juga ada di Tubagus Muhyiddin. Jadi sebenarnya di Tubagus Muhyiddin itu lebih dekat, akan tapi suka ngadu beda sih. Nah,
Jadi kan saya bin Kiai Haji Lukman Hakim, jadi bin Kiai Fudori, bin Kiai bin Kiai Arif, dan bin Tubagus Muhyiddin yang berada di Majalengka. Dan di Banten dulu, Majalengka keliling-keliling. Saya akan ngobrol tentang santet ini, sahabat. Jadi santet itu adalah perbuatan orang-orang yang pengecut, sahabat. Santet itu pengecut, sihir itu pengecut. Jadi kenapa sih mereka main belakang, terus menghancurkan dari belakang, nusuk dari belakang, bikin sakit dari belakang? Kan yang seperti itu tidak boleh. Orang mempunyai kesaktian, orang mempunyai ilmu, semua hakikatnya dari Allah. Dan semua adalah syariat. Itu adalah perantara. Nah, dari Allah ngasih ke umat itu gratis, gak ada yang beli. Tapi ketika gratis ilmu dikasih sama Allah terus dipergunakan tidak baik, itu yang nggak benar itu. Jadi semua praktisi ilmunya itu semua dari Allah, nggak ada sih yang dia sakti sendiri, kan nggak ada. Jadi ketika ilmu semua dari Allah, kenapa harus disalahgunakan untuk menyakiti orang, apalagi membuat orang celaka, membuat orang sakit, membuat orang terluka, membuat orang hancur, semuanya berantakan, berkeping-keping. Jadi itu bukti bahwasanya orang itulah orang pengecut, dan mereka yang selalu bicara di belakang, nyinyir di belakang, hoax di belakang, dan nyikat di belakang, saya katakan itu adalah orang-orang pengecut. Nah, kenapa tidak berani depan ngomong baik-baik, tapi nggak baik-baik? Ini adalah bukti satu keluarga ini adalah mereka telah dihajar sama orang-orang pengecut. Nah, kalau tidak pengecut, kenapa tidak datang ke rumahnya sampai ngomong orang bulat. Nah, ini samping saya sudah dengan Ibu Sabo. Assalamualaikum, Bu. Ibu Haja Marsih. Nah, ini Ibu Haja itu siapa, Bu? Anak, Bu? Iya. Siapa anak, Bu? Muhammad Rizky. Itu siapa? Ibu juga, Bu? Siapa namanya, Bu? Oh, Ibu Haja Sofia. Nah, Bapak yang di rumah udah parah, Bu? Enggak sempat divaksin. Itu siapa Bapak namanya, Bu? Nah, itu keluarga sakitnya bergantian atau bareng atau gimana, Bu? Bergantian. Oh, bergantian. Ibu sudah berapa tahun sakitnya, Bu? Ya udah 10 tahun. Oh, 10 tahun. Ke rumah sakit belum, Bu? Kalau rumah sakit, rumah sakit. Makan obat tapi nggak ada perubahan. Makanan obat. Baru pulang dari rumah itu ya, Bu? Dari rumah sakit. Sakit itu baru pulang itu. Rumah sakit nggak ada penyakit itu dicek. Kata Bapak juga, suami juga seperti itu. Nggak ada penyakitnya juga. Nah, kata dokter jantung, katanya lambung. Nah, obat tiap hari. Itu di rumah itu kejadiannya yang aneh-aneh itu apa, Bu? Katanya sering datang apa? Bola api. Oh, bola api. Iya, yang lagi ada saya mau pergi umroh tuh tahun kemarin. Jam 2 makanya. Jatuh ke rumah atau hanya lewat atau ke... Belum jatuh sih, di atas kamar. Oh, di atas kamar. Iya, terus selain itu apa? Makhluk-makhluk. Aku makanya ada orang di depan pintu, ada orang gede, kakinya, ya tapi saya belum pernah lihat. Terus lalat itu gimana tuh? Lalat. Kalau lalat? Kalau jam 3 datang. Banyak lalarnya, Bu. Banyak lagi. Lintah. Lalarnya berapa ribu, Bu? Dihitung pernah nggak, Bu? Kalau dihitung kata itu. Satu-satu dihitung ada berapa lalarnya, Bu? Nggak dihitung, banyak datang. Nah, itu tadi saya pegang perutnya itu kenapa sakit, Bu? Saya pegang perutnya Ibu kenapa sakit tadi? Dokter apa? Tahu bingung, Ustaz. Kok bingung? Aku tahu dong misalnya ada yang gula gitu. Cuma gak kalau saya lemas. Terus anaknya itu kenapa? Kepalanya tadi kenapa? Habis dari sini pokoknya. Pokoknya itu biasa kan kalau puyeng kan ini ya apa? Kayak cuman bentar-bentar, kalau tidur udah nggak puyeng, itu beda lagi puyengnya. Pokoknya di sini dong puyengnya. Nah habis itu semua di sini Mas. Ditunggangin apa? Kayak yang ditunggangin kayak yang pokoknya berat. Nah itu nenek gimana penjelasannya? Itu nenek sudah lama nggak bisa jalan, kenapa, Nek? Kayak ditunggangin lagi, Nek. Orang haji itu, orang umroh itu, orang umroh. Nah itu yang di yang dibawa apa tuh? Sakit apa? Lara boyok, lara encok. Apa yang sering nemuin di rumah? Enggak pernah nemuin apa tadi? Api yang nemuin siapa? adik saya, Banyak yang lalu, Ustaz. yang kedua. Sama yang apa? Lelat sampai. Nah, yang sakit parah itu Bapak apa yang dirasa, Bu? Berapa? Kata dokter kan jantung sama lambung. Terus? Itu dia udah dicek ke hati, harapan kita. Makanya nggak apa-apa, dan dokter lambung bocor, tapi kagak. Oh, kagak bocor. Yang bocor apa? Bocor halus berarti. Hah? Pusing. Pusing kenapa? Kan penyakit udah bujang. Nah, Ibu percaya tidak adanya sihir santet? Percaya tidak? Percaya? Iya, Percaya tidak adanya gaib? percaya. Nah, Ibu gini, ketika penyakit itu yang menciptakan siapa, Bu?
Hah? Siapa? Jangan ketawa penyakit yang menciptakan siapa, Bu? Penyakit Allah yang kita. Hah? Yang menciptakan siapa? Allah kan? Nah, yang bisa menyembuhkan siapa, Bu? Allah. Allah. Jadi kita gimana? Harus berdoa kan? Sesama. Berdoa. Hah? Berdoa kalau sholat. Terus? Kenapa? Belum dikasih Ustaz. Kenapa? Belum dikasih apa? Belum dikasih apa? Dikasih tabungan. Jangan ketawa-ketawa aja. Jadi begitu. Terus kalau di rumah rasanya gimana, Bu? Hawa aura Kagak gitu. enak, kaunya panas Ustaz. Panas kenapa? Nggak ada AC kayaknya, Bu. Allah asing mau pada 4 Ustaz. Ada 4. Panasnya gimana? Panas kayak Panas kalau dibakar itu Ustaz. Gimana sih panasnya gak enak. Kalau ambekannya ke orang sepotong-sepotong. Nah, ketika ada di Padepokan gimana, Bu? Kalau di Padepokan panas nggak, Bu? Adem nggak ada AC di sini, adem. Adem di sini, enak. Nah, kemarin setelah dikasih air gimana tuh? Ada perubahan perkembangan apa? Perubahan sih tidur saya bisa Ustaz. Bisa tidur. Jadi saya selama malam bisa tidur. Oh, nggak bisa tidur. Ya udah mengusin, udah nggak mau tidur. Nah, ada masalah apa sih, Bu? Sampai sekeluarga 10 tahun yang lalu tuh ada masalah apa? Masalah apa, Bu? Ada Mayos, nggak usah diceritain. Masalah Iya. dengan seseorang pernah ada masalah. Nah, terus masalah itu belum pernah dipecahkan, belum pernah ngobrol duduk, belum. Terus akhirnya seperti ini. Iya. Jadi Ibu pengennya gimana? Sama orang yang membuat masalahnya pengennya gimana? Dikepret atau gimana, Bu? Terserah. Oh, terserah saya. Kepret atau gimana? Tablet ya apa itu? Kenapa? Terserah saya. Kan Ibu yang dihajar semua. Nah, semua. Tadi kan anak saya pada berantem, Pak Ustaz. Enggak, ada berapa keluarga, Bu, dalam rumah itu? Saya Punya anak berapa? 5 laki semua. 5 sama ibu, 6 sama nenek, 7 sama suami, 8 berarti. Karena ini udah punya rumah sendiri bisa. Oh, yang di rumah itu ada berapa? Rumah saya sekarang tinggal ini sama cucu 3 berempat. Tapi semua satu keluarga itu semua sama. Iya. Jadi begitu ya. Itu dikepret aja tadi. Dikepret tadi kites tadi, tadi cekek kon. Ada aja. Jadi itu sama ngobrol bisa. Yang penting penyakit semua yang menciptakan Allah ya, Bu ya. Yang bisa menyembuhkan siapa? Allah juga kan? Jadi saya mah tidak bisa menyembuhkan, Bu. Ya, saya bukan Allah, saya bukan malaikat. Saya hanya membantu doa, ya, Bu ya. Saya membantu doa, insya Allah. Yang penting mudah-mudahan ibu sehat, nenek sehat, ini juga sehat, semua bapak juga sehat, keluarga sehat. Oksigen baik ya. Yang penting waras, bergas, sugi beras, berangakah, kedua. Sering keramas nggak, Bu? Masih sering keramas nggak, Bu? Keramas. Keramas aja. Itulah sahabat. Jadi sihir emang dari zaman Rasul juga sudah ada, sahabat. Dari zaman Nabi-Nabi dulu sihir emang ada. Yang terkenal sekarang adalah santet. Jadi yang pasti kita jangan pernah takut santet, jangan pernah takut sihir. Tak satu hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang nyantet itu kebanyakan pakainya adalah mantra dan media jin. Nah, mereka saja pakai mantra untuk memerintahkan jin-jin kafir menyerang bisa. Kenapa? Kita sebagai orang Islam, kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang yang bertakwa, mempunyai Allah dan mempunyai Rasulullah, mempunyai segala-galanya, gimana kita kenapa harus takut? Lawan dosa dan beres sana ini skepret pepak. Gitu ya, Bu ya. Oke, Bu. Yang penting Ibu nanti sehat, semuanya sehat. Nah, saya akan bantu doa insya Allah. Mudah-mudahan bapaknya sehat, Ibu sehat, dan diberikan ikhlas, husnul khotimah. Dan Allah, Ibu jangan pernah tinggalkan sholawat, perbanyak istighfar, dan juga diperbaiki sholatnya. Jika kita perbanyak sholawat, beristighfar banyak, dan juga perbaiki sholat, insya Allah semua kehidupan kita akan lebih baik. Ya, Bu ya. Jadi mungkin bahwasanya walaupun ini Ibu pernah dulu ada masalah, walaupun ini ada kiriman, Ibu tetap berhusnudzon bahwasanya kita introspeksi diri masing-masing saja. Biar itu yang membalas Allah, dan saya akan bantu doa mudah-mudahan Ibu sehat, semuanya sehat. Nah, clear ya, Bu ya. Yang penting Ibu cukup tahu santet adalah sihir, emang ada, itulah kerjanya orang-orang pengecut, Bu. Orang-orang pengecut, mereka bisanya lewat belakang, dan saya katakan sekali lagi, itu adalah pekerjaan orang-orang yang pengecut. Bagi saya, kalau berani sih duel, Bu ya. Tapi ini cukup bahwasanya segala sesuatu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita yakin Allah akan menolong, Allah akan membantu kita, semakin kita kuat, semakin jiwa kita kuat, insya Allah semua penyakit akan bubar.
bubar. Yang penting sholawat, insyaallah. Itu sahabat, cerita sekilas ya. Ini ada subscriber dari Cikarang nih, sekarang ngobrol tentang santet. Keluarganya katanya santet. Saya katakan santet emang ada, sihir dan ada. Indonesia wis gudangnya, wis santet gudangnya. Maka wis dimanapun kalau menggunakan praktisi untuk yang jelek-jelek, untuk menghancurkan orang, untuk menyakiti orang yang tidak bersalah lewat belakang, maka siapapun itu akan berhadapan dengan saya. Waduh, serem maning baik. Terus ngecaprak wis bengi-bengi. Pada warga Banten, insyaallah besok ketemu di Banten dan kita akan sholawat Nabi bersama di Masjid Agung Hasanuddin Banten. Wah. Dan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Tutup dengan sholawat lagi. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Salawat istighfar dan perbaiki salat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi